Good job. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Refka Uli. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalamannya teman-teman. Pengalaman saya masuk ke Taiwan ya, sebelum saya masuk ke Taiwan. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa tekan tanda loncengnya agar kalian orang pertama mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video terbaru. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel saya. Semoga kita semua sehat dan sukses bersama-sama ya teman-teman. Ini tadi saya selepas nyuci, jemurin kain ya. Ini saya di belakang rumah teman-teman, masih pagi banget, baru bangun terus ngasih minum susu nenek, terus saya jemurin kain. Di sini saya mau cerita sedikit pengalaman saya sebelum masuk ke Taiwan ya. Dulu itu saya masuk ke PT, nama PT-nya itu PT Pelita Karya Juari yang ada beralamatkan di Winong Gabus Pati ya teman-teman, Jawa Tengah. Nah, saya masuk ke PT itu perkiraan bulan 6 ya teman-teman, sebelum puasa di tahun 2016 ya. 2016 saya masuk di bulan 6 sebelum bulan puasa. Jadi bulan 6 terus bulan 7 itu puasa, bulan 8 itu lebaran, bulan 9 itu saya terbang. Bulan 9 tanggal 21 2016 saya terbang ke Taiwan. Nah, jadi kurang lebih saya di PT itu 3 bulan ya teman-teman. Itu proses belajar. Saya proses belajarnya itu nginep di PT, karena kalau untuk melaju itu butuh waktu. Karena tempat saya dari rumah ke PT itu lumayan cukup jauh ya. Nah, Senin pagi saya dianterin, terus Sabtu sore pulang belajar saya dijemput. Nah, Senin sampai hari Sabtu itu saya menghabiskan waktu di PT bersama teman-teman ya teman. Banyak juga sih yang laju. Apa sih laju itu? Laju itu pergi pagi, datang pagi pulang sore, jadi nggak nginep di PT. Selama saya di PT itu ya proses belajar mengajar, terus BLK atau praktek kerja lapangan langsung. Ujiannya itu di Semarang ya teman-teman. Ujiannya itu di Semarang dan alhamdulillah saya sekali ujian langsung lulus. Karena ada juga teman-teman yang ujiannya sampai 2 ataupun 3 kali belum lulus ya teman-teman. Nah, proses tetonya itu saya di Surabaya, Jawa Timur ya. Proses teto sebelum terbang ke Taiwan. Nah, sewaktu di PT itu banyak suka dukanya ya teman-teman. Proses belajar mengajarnya kadang nggak nyambung, susah banget kan. Namanya kita ilat-ilat Jawa katanya ya, lidah-lidah orang Indonesia pakai bahasa Mandarin, jadi kan agak kaku ya. Jadi sampai pernah perkenalan diri dalam bahasa Mandarin itu kan cewo ceso, saking susahnya kita ledeknya jadi apanya cebo besok gitu, cewek cesok gitu teman. Tapi ya karena bersama-sama teman-teman jadi nggak kerasa waktu cepat berlalu. Setelah belajar mengajar sudah dilalui semuanya, terus nah ada pengalaman juga ya teman-teman. Kalau kita di PT itu kan menunggu job, jadi kita itu dipasarkan ke Taiwan. Foto-foto kita itu kan kita di PT itu di foto ya,
foto kita itu diedarkan di Taiwan melalui agensi-agensi. Nah, sewaktu itu foto saya diedarin, udah ada satu yang meminta saya, bukan meminta saya sebenarnya, ada 3 orang yang dipilih. Saya, teman saya namanya Bu Robi, yang kedua Lasmi. 3 orang ini dipilih oleh satu majikan, yaitu nggak cauku, nggak jaga orang tua, bersih-bersih rumah gitu ya. Nah, yang 3 ini seharusnya di briefing ataupun di interview di kantor, cuman saya sama Bu Robi itu nggak dipanggil teman-teman. Jadi yang dapat itu teman saya Lasmi. Ya udah, nggak apa-apa, berarti belum rezeki ya. Nggak selang waktu lama itu pagi, siangnya saya juga dipanggil lagi, dapat job jaga nenek congfong alias stroke. Nah, saya bingung, karena apa ya, posisi kan pertama kali mau kerja ke Taiwan, dapat pasien yang harus dijaga itu congfong ataupun stroke, itu harus gendong, ngasih makan lewat hidung, sedot dahak, terus bawa ke rumah sakit. Jadi saya apa ya, galau ya, ceritanya galau. Terus saya minta pendapat sama Memsri ya. Memsri itu guru kita, Lause, guru di PT. Terus saya, kalau nggak salah tuh lepas sholat asar apa sholat zuhur ya, kayaknya lepas sholat zuhur deh. Saya pas lagi lepas sholat zuhur di musola, ada Memsri. Terus saya ngomong, curhat, "Mem, gimana? Saya dapat job jaga nenek congfong stroke, saya takut nggak bisa." Terus Memsri ngasih apa ya, ngasih semangat, ngasih support. Dia bilang gini, "Lebih enak Mbak jaga orang yang stroke, nggak banyak bicara, nggak capek banget makan ati." Dia bilang, cuman harus pinter-pinter kita sedot dahak, ganti pampers, gendong gitu. Karena kerja di Taiwan itu apa ya, ada 2 persepsi. Kalau jaga orang yang lagi sehat, cerewet, itu sakit hati. Kalau jaga yang udah stroke itu sakit boyok, sakit pinggang, karena kan gendong-gendong terus ya teman-teman. Nah, singkat waktu Memsri bilang, "Udah diambil aja jobnya gitu. Bismillah." Ya udah, saya Bismillah, tanda tangan job. Terus yang job jaga nenek stroke itu jadinya saya ambil. Nah, singkat waktu setelah semua proses sudah selesai, dengan keterbatasan saya bahasa, tanggal 21 bulan 9 2016 saya terbang ke Taiwan melalui Bandara Juanda Surabaya. Tanggal 21 itu saya terbang, tanggal 22 saya sampai ke rumah majikan. Karena kan situ tanggal 21 kita terbang, malamnya kita nginep di agensi Taiwan sebelum kita medical, proses ini dan itu. Dan akhirnya tanggal 22 siang saya sampai di majikan. Nah, dulu majikan saya itu di Tuceng ya, bukan yang di sini. Di sini ini majikan yang kedua, karena nenek saya yang pertama itu meninggal, teman-teman. Nah, saya sampai di rumah majikan yang pertama itu ya sedih, nyesek, rasanya nyesek banget. Pada zaman itu saya berangkat itu ke sini pakai HP BlackBerry jadul ya, nggak ada internetnya. Jadi saya sabar-sabarin sebulan teman-teman. Tapi alhamdulillah di pertama kali sampai itu saya jaga nenek itu belajar itu di rumah sakit. Jadi diajarin dulu di rumah sakit sama namanya Ibu Ami, asal dari Bali, Jawa Timur sih sebenarnya, cuman dia sekarang ada di Bali.
Tapi masih pernah kontak-kontakan juga, karena saya merasa dia itu orang yang mulia banget teman-teman, benar-benar mulia. Kalau kita TKW anak perantauan itu, kalau pertama kali merantau pasti nyesek, siapapun pasti nyesek, nangis. Dia penguat saya teman-teman. 3 bulan saya bersama dia di rumah sakit, suka dukanya pertama kali di sini dia yang tahu. Sampai-sampai 24 jam HP-nya dia itu buat saya, supaya saya nggak galau, nggak nangis-nangis. Ya, begitulah cerita pengalaman saya dari sebelum berangkat hingga saya sampai detik 22 September 2016 sampai di Taiwan. Semoga teman-teman mendapatkan majikan yang baik ya. Bagi teman-teman yang ingin bekerja, jangan lupa berdoa dan tetap semangat. Saya mau lanjut kerja dulu. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Terima kasih teman-teman ya, selalu support channel saya. Maaf jika saya akhir-akhir ini lambat membuat upload ya. Semoga kedepannya semakin rajin. See you next time di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.